Shalom, teman-teman semua yang terkasih dalam Kristus. Saya sangat di satu sisi kita memang bersedih, tapi di sisi lain saya melihat ini ada kesempatan kita untuk bertatap muka yang dulu pernah sama-sama di Doha, sekarang yang jauh ada di Indonesia ataupun di tempat-tempat lain kita bisa berkumpul. Ini satu sisi yang membuat ada rasa suka walaupun kita masih sama-sama berduka juga dengan eh, kepergian dari saudari terkasih kita, Sis Iren. Dan kita sama-sama tahu bahwa ini bukanlah satu hal yang mudah, dan ini saya pikir satu tantangan dan pergumulan yang sulit dan tidak bisa kita hindari, karena apalagi kematian orang yang kita kasih. Nah, peristiwa ini akan menantang kita untuk belajar, mengerti, dan menerima bagaimana Tuhan bekerja, bagaimana Dia berkehendak, sehingga kita bisa menjalaninya berbeda dari orang-orang yang tidak mengenal Kristus, sehingga kita bisa melihat satu kejadian dalam hidup kita yang sulit, yang sedih, tapi di saat itu pula kita bisa menyaksikan siapa Tuhan yang kita sama-sama percayai, yang sudah lebih dahulu mati dan bangkit dan mempersiapkan tempat kita untuk nanti kita bisa bertemu dengan Dia. Untuk acara kita, acara kita singkat, tidak bertele-tele. Kita akan mulai dengan doa pembukaan. Saya akan buka dengan doa pembukaan. Kemudian saya akan mempersilakan, saya akan mempersilakan dari keluarga menceritakan sedikit tentang acara ini, singkat juga dengan almarhumah Sis Iren. Lalu kita buka dengan lagu pujian, lalu nanti ada pelayanan firman yang kebetulan juga kita lakukan dengan online karena yang pelayan firman sedang bertugas di offshore, jadi nanti kita akan lihat bahannya yang sudah disampaikan, videonya. Kemudian ada lagu pujian setelah pelayanan firman, dan ada doa penutup. Dan di doa penutup saya minta juga nanti teman-teman menyampaikan doa permohonan atau doa syafaat yang akan kita bawakan dalam doa penutup. Nanti doa penutup saya minta dari KKI ya. Ya, Oke, saya. oke, siap. Dan setelah doa penutup, nanti kita akan berikan kesempatan kepada masing-masing yang mewakili, kita yang saling mengasihi di sini, berbagai perkumpulan. Nanti akan saya lihat dari chat di kolom chat, nanti saya akan panggilkan satu-satu. Jadi untuk memulai ibadah kita pada sore hari ini, saya ajak kita semuanya untuk bersatu dan berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang bertata di kerajaan surga, Bapa yang baik yang kami kenal di dalam nama anak-Mu, Yesus Kristus yang mengasihi kami. Terima kasih Tuhan untuk kehidupan yang Engkau boleh anugerahkan kepada kami hingga pada sore hari ini atau malam hari di Indonesia Tuhan. Kami yang saling mengasihi, yang pernah bersama-sama tinggal di Doha, pernah bersama-sama mengenal saudari terkasih kami, Iren Lapong, yang dulu bersama-sama dengan kami di Doha, yang telah terlebih dahulu Engkau panggil ke hadapan-Mu. Tuhan, kami di sini yang saling mengasihi, kami melihat keluarga Bung David di sini yang hadir dan bersama dengan anak-anak, kami ikut merasakan suasana duka cita yang mereka alami 40 hari yang lalu Engkau telah panggil dari tengah-tengah keluarga mereka, Sis Iren. Tuhan, pada hari ini kami mengingat saudari terkasih kami, Tuhan, dan pada saat ini juga kami boleh berkumpul di sini, Tuhan, yang satu hati untuk saling menguatkan, saling membagi penghiburan kepada keluarga yang berduka, Tuhan. Tuhan, kami mau Engkau hadir juga lewat Roh Kudus di tengah-tengah kami pada acara ibadah hari ini, Tuhan, dari awal akhirnya boleh berjalan dengan baik, sehingga kami juga boleh
menerima berkat Tuhan lewat apa yang sudah kami jalani dalam kehidupan kami, terlebih dalam acara kami hari ini, sehingga kami boleh melihat terang Tuhan di dalam segala kejadian dalam hidup kami, baik suka maupun duka. Kami serahkan semua teman-teman yang bertugas dalam ibadah hari ini, Tuhan. Engkau berkati sehingga semuanya boleh berjalan dengan lancar. Di atas semuanya itu, Tuhan, kami mohon ampun untuk dosa kesalahan. Boleh Engkau ampunkan sehingga kami layak menaikkan pujian penyembahan kepada Tuhan. Kami serahkan doa ini hanya di dalam nama Anak-Mu Kudus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan mulai dengan satu lagu pujian, lagu pembukaan yang akan dibawakan oleh Ika dan keluarga. Lagunya Bapa Surgawi. Silakan. Terima kasih Ika dan keluarga atas persembahan lagu pujian. Sebelum kita akan melanjut ke pembacaan firman Tuhan, kita akan kasih kesempatan kepada keluarga untuk memberikan pendahuluan, riwayat singkat dan bagaimana cerita dengan saudari kita terkasih, Sis Iren. Tapi saya bersyukur sekali lagu ini Ika pilihkan. Semua yang terjadi itu indah bagiku, luar biasa, karena bahkan duka cita pun akan menjadi sarana untuk menjadikan kita pribadi yang lebih baik. Dan sebagai orang percaya kita diajak untuk mengimani bahwa kematian adalah dalam kuasa dan rencana Allah, luar biasa. Kami persilakan Bung David memberikan sepatah dua kata untuk memulai sebelum kita mulai pembacaan firman Tuhan. Silakan. Baik, terima kasih. Selamat malam untuk semua di Indonesia dan selamat sore waktu Doha. Shalom semua. Pertama saya dan anak-anak di sini, Michael dan Rian, menyampaikan banyak terima kasih atas kesediaan teman-teman semua untuk
mau beribadah bersama untuk mengenang istri ibu mama kami dan sekalian memberikan penghiburan buat kami. Untuk riwayat singkat, maksudnya apa kira-kira Pak Togar? Ya silakan. Mungkin banyak teman-teman yang nggak mengikuti bagaimana cerita sebelumnya tentang Sis Iren sebelum akhirnya dipanggil Tuhan mungkin. Oh baik. Ya. Jadi saya juga mengamini apa di dalam Alkitab bilang apa yang Tuhan perbuat itu baik adanya. Jadi riwayat singkatnya Iren waktu sampai meninggal. Jadi saya kira teman-teman semua tahu Iren itu masih di Doha, sudah sering berobat dan dokter sudah bilang bahwa dia itu ginjalnya sudah cukup parah. Ya begitu sampai pulang, kami pulang tahun 2015 sudah mulai sampai aja di sini di Manado, dia langsung berobat dan kemudian dioperasi. Begitu beberapa kali masuk rumah sakit dan beberapa kali juga kami berobat di kampung bilangnya untuk ramuan-ramuan herbal. Ada beberapa yang membantu dia waktu dia jadi sehat dengan ramuan-ramuan herbal. Kemudian begitu terus beberapa kali dia juga dioperasi sudah sampai 3 kali. Kemudian yang terakhir itu hari Minggu dia mulai lemas. Hari Seninnya saya bawa ke rumah sakit. Hari Senin kemudian dicek sama dokter apa semua, oke, dokter cuma bilang bahwa dia ginjalnya sudah parah. Kemudian dokter udah panggil saya sendiri, tanya siapa saya bilang ini saya suaminya. Oke, jadi cuma disarankan bahwa memang dokter bilang tidak ada obat lain selain cuci darah. Tapi memang selama ini dia kalau dibilang cuci darah, Irennya paling nggak mau lah. Ya akhirnya hari Selasa itu dia minta pulang. Karena dokter juga memang bilang tidak ada obat yang dikasih, mau ditambah darah karena dia lemas, mau ditambah darah juga nggak bisa karena darahnya sudah udah penuh cairan lah, jadi udah penuh. Dia kemudian hari Selasa itu dia minta pulang. Dia minta pulang aja mau berobat di satu keluarga itu kita pernah berobat itu dia jadi enak. Nah, jadi saya bilang oke lah kita pulang aja. Jadi bawa dari rumah sakit hari Selasa jam 6 itu kita pulang. Kemudian sampai di kampung itu jam 9 sama orang yang kita berobat dulu. Cuma dikasih ramuan, dia minum. Kemudian yang berobat itu bilang pulang aja terus di rumah, nanti dia besok datang. Nah, jadi malam itu kita langsung pulang ke kampung saya sini. Dia sudah enak. Kemudian paginya itu mulai bangun pagi saya bikin ini kopi, dia minum sama, kita minum sama. Kemudian dibikinkan bubur, dia makan, saya rebus
ramuan itu yang dikasih dia minum, sampai dia kelihatan sudah sehat, sudah kuat, tambah kuat lah. Ada juga teman-teman yang datang ngasih saran, kasih sun apa saya beli, kasih makan, dia makan. Jadi pagi itu saya juga sudah senang, dia sudah banyak minum, biasanya kan minum muntah, makan muntah. Pagi itu dia sudah minum banyak, makan banyak. Jadi saya juga sudah rasa lega begitu. Kemudian sekitar jam 12 itu saya sudah makan, saya sudah ini. Saya bilang saya mau istirahat dulu. Saya mau istirahat biar Rian yang jaga. Ya, dia bilang ya tidur. Jam 1 saya terbangun, saya dengar dia suaranya sudah agak keras gitu. Saya bangun, saya lihat dia sudah lain, udah lemas gitu. Terus saya suruh panggil yang ketua stasi sini dan apa. Ini dia bilang, oh ini harus bawa ke rumah sakit. Saya panggil, terus oke, telepon kemenakan kita yang bidan juga di sini. Dia bilang, oh iya ini harus ke rumah sakit. Masih bincang-bincang begitu, mau ke rumah sakit gimana, pakai ambulans, sama dokternya bilang nggak boleh, harus bawa ke puskes dulu begitu. Nah, begitu dia kondisinya terus turun cepat gitu. Akhirnya kita bilang, waduh, sudah saya bawa aja. Saya bawa aja biar pakai mobil saya agak tinggi, L300. Gimana caranya bawa biar sudah. Kita masih atur-atur, siap-siap. Kelihatan dia sudah langsung down, sudah drop gitu. Ya sudah gitu, saya udah peluk aja. Sudah hampir jam 3 itu kira-kira. Jadi 1 jam, kira-kira 1 jam aja. Dia drop itu, langsung dia hembuskan napasnya. Begitu. Jadi saya juga nggak terlalu dia nggak terlalu lama waktu dia mau mengembuskan napas itu nggak terlalu lama dia menderita. Oke. Itu aja. Terima kasih. Oke, terima kasih Bung David. Saya kira juga saya melihat rasa syukur yang saya lihat, saya bersyukur karena saya lihat begitu keluarga begitu sudah cukup kuat lah dengan proses kepergian dari saudari Iren. Puji Tuhan, dan mudah-mudahan ke depan juga keluarga dan anak-anak juga semakin dikuatkan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu kita akan siapkan hati kita akan bernyanyi satu pujian sebelum mendengarkan firman Tuhan. Silakan, Bu Ika. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk ke hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, tiada berubah.
Terima kasih Ika untuk lagu pujiannya. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Saya akan coba share screen. Mudah-mudahan bisa dibuka. Kedengaran? Enggak, Bang. Nggak kedengaran ya? Enggak kelihatan videonya. Videonya nggak kelihatan? Iya, Kelihatan enggak. WA Bang. Chatnya Bang Tegar kata. Bentar ya. Soalnya saya bukanya dari... Atau Ika bisa ini nggak? Oke. Linda, Bisa Linda. play. Aku coba share Bisa screen dulu. di-download sama Linda. Oke. Linda harus klik belum yang download bawahnya tuh. itu ya. Yang share apa? Kelihatan? Ya, kelihatan. Tapi suaranya nggak ada, Lin. Oh. Ini? Nggak, jadi waktu share screen di bawah itu ada 2 tombol itu share computer sound itu mesti diklik juga. Oh, oke sebentar. Oke, Keluar dulu aja ya. ya keluar dulu dari share screen-nya. Keluar dulu, stop Bentar. stop share dulu. Udah. Ini udah stop share dulu sih? Belum? Iya, udah. Oke. Terus share screen lagi kan. Terus di ada tombol 2 di bawah, share computer sound sama optimize itu dua-duanya diklik. Advanced sharing option. Enggak. Share computer sound. Share computer sound. Jadi cuman ada share screen itu kan ada panah ke atas ya? Bentar. Share screen kan, terus ada 2 yang share computer sound itu kan. Share Ada screen. 2 tombol di bawah. Oh, oke. Share sound. Iya, betul. Share sound dan Itu, satunya itu. lagi ada 2 kan? Ya, Optimize for video clip. Yes. Oh, oke. Itu harus diklik dua-duanya. Nanti baru bisa. Halo Shalom semuanya. Sudah jelas? Good. Senang sekali saya bisa melihat ketemu secara online, walaupun secara online ya, dengan keluarga Om David sekeluarga, juga dengan teman-teman yang ada di Indonesia ataupun di Qatar, ONC, saudara-saudari semuanya. Saya mengucap syukur dan terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya untuk saya sharing di ibadah singkat penghiburan kita untuk Om David beserta keluarga. Namun sebelumnya saya minta maaf karena saat ini saya diberitahu oleh panitia untuk sharing, dan saat ini saya lagi bekerja. Waktu diberitahu juga saya masih dirik, ini pun saya masih dirik. Jadi mohon maaf kalau mungkin baju saya tidak appropriate ya dalam acara ini. Saya hanya punya kaos dan coverall, tapi apapun itu yang terpenting adalah kita semua bisa berkumpul sama-sama mendengar kebenaran firman Tuhan yang menguatkan kita dan memberikan kita damai sejahtera. Kali ini saya akan sharing kepada Bapak Ibu semuanya beberapa ayat yang ada di Alkitab, yaitu di Ratapan 3 ayat 21 sampai 26. Saya akan bacakan. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan, oleh sebab itu aku akan berharap. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habis rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Tuhan adalah bagianku,
kata jiwaku. Oleh sebab itu aku akan berharap kepadanya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Amin. Ada satu kata yang menarik di ayat terakhir. Itu dikatakan bahwasannya kita harus adalah baik menanti dengan diam. Nah, diam ini yang saya percaya adalah kita diam bukan berarti kita tidak melakukan apa-apa, tapi tetap kita berdoa, menaruh harapan kita kepada Tuhan. Karena tidak ada gunanya bagi kita ketika kita dalam masa susah atau masa sulit, masa sukar, kita lebih memikirkan kepada masalah kita. Tapi adalah yang terpenting bagaimana kita fokus pada solusi, dan yang memberikan solusi yaitu Tuhan, supaya kita bisa keluar, kita bisa tetap kuat. Karena di ayat lain, kalau bisa ingat ya, Yesaya 30 ayat 15 dikatakan, sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel, dengan bertobat dan tinggal diam kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Nah, bagaimana kita mengkaitkan itu dengan diam? Yaitu disebutkan di terakhir itu adalah hanya dengan tinggal diam kamu akan diselamatkan. Dan tinggal diam seperti apa? Yaitu dengan tinggal tenang dan percaya. Disitulah terletak kekuatanmu. Ada ayat lain yang berkata, kalau kita khawatir itu nggak menambah sehasta pun dalam kehidupan kita. So yang paling terpenting adalah bagaimana supaya kita tetap tenang, tetap tinggal diam sembari kita berdoa untuk dan berharap untuk melalui masa sukar yang ada di depan atau yang saat ini yang kita alami. Dalam masa tinggal diam itu, yang dimana itu adalah proses dari kehidupan kita sendiri, saya percaya bahwasannya kita memerlukan penghiburan, dan penghiburan sejati itu hanya datang dari Tuhan saja, karena Dia adalah sumber. Ingat di 2 Korintus 1 ayat 3 saya bacakan, terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan. Dan disitulah terletak penghiburan itu. Dan lebih jauh lagi di ayat yang lain seperti di Filipi 2 ayat 1 dikatakan, jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Saya percaya apabila dalam masa susah, ketika kita berkumpul dengan beberapa orang, ketika dalam masa sulit, apakah kita memiliki masalah atau mungkin kita ditinggal seseorang, apakah pasangan, keluarga, orang tua, siapapun itu yang berarti bagi kita dalam hidup kita. Kadang kalau dalam keadaan banyak orang, mungkin kita tidak terlalu memikirkan itu, atau mungkin kita bisa terhindar dalam suasana duka cita seperti itu. Tapi ketika kita sendiri, kadang-kadang kita teringat apa yang menjadi kesusahan kita atau yang membuat kita sedih. Seperti saya ketika kakak saya meninggal, waktu kami mengadakan acara penghiburan dan orang-orang banyak di sana, saya tidak terlalu merasa kehilangan saat itu. Tapi ketika saya sendiri, saya mengingat memori-memori saya dengan kakak saya, disitulah membuat pikiran saya kacau, kemudian saya sedih. Dan saya percaya masa-masa itulah kita perlu yang namanya penghiburan, ya. Dan ini confirm banget di Alkitab pun mengatakan di Mazmur 94 ayat 19, apabila bertambah banyak pikiran dalam batinku, penghiburanmu menyenangkan jiwaku. So yang kita perlukan adalah penghiburan Tuhan yang menyenangkan jiwa kita. Nah, penghiburan seperti apa yang dari Tuhan? Kalau di Mazmur 119 ayat 50 dikatakan, inilah penghiburanku dalam sengsaraku, bahwa janjimu menghidupkan aku. So dalam janji Tuhan terletak penghiburan itu, ya. Kalau misalnya lebih jauh lagi kita mau tahu apa sih janji Tuhan itu banyak sebenarnya. Nah di Mazmur 119 ayat 76 pun mengatakan salah satu penghiburan dari Tuhan yaitu janjinya, dan janjinya itu adalah berupa kasih setia Tuhan. Saya bacakan ayatnya, biarlah kasih setiamu menjadi penghiburanku sesuai dengan janji yang kau ucapkan kepada hamba-Mu.
itulah penghiburan Tuhan, yaitu kasih setia Tuhan yang selalu kita alami dari hari ke hari dalam segala masa suka maupun duka. Waktu saya diberikan tugas untuk sharing kepada Bapak Ibu di sini, saya bingung sebenarnya mau sharing apa. Terlebih Om David, saya sudah anggap keluarga sendiri ya, lebih tua dari saya. Rasanya saya tidak enak rasanya kalau mau menggurui seolah-olah ya. Tapi saya percaya kalau firman Tuhan tidak memandang umur, kita pun tua muda semuanya, firman Tuhan mengajarkan kita secara pribadi ya. Nah, saya bingung mau cari khotbahnya, maksudnya sharing itu temanya apa gitu ya. Tapi yang saya ingat adalah suatu hal dalam kehidupan saya itu adalah kasih setia Tuhan. Oleh karena itu ketika saya diberikan kesempatan dan ketika saya mencari, saya teringat pada satu lagu seperti kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Ketika saya mendengar lagu ini, akhirnya saya berpikir oke, that's it. Saya rasa ini confirm dan ini cocok banget gitu ya dengan nanti yang akan saya bawakan, karena menurut saya hanya kasih setia Tuhan, yaitu janji Tuhan itu yang menjadi penghiburan kita dalam masa-masa susah. Saya mengenal Om David sekeluarga dan Tante Irin ketika saya tiba di Doha sekitar mungkin hampir 10 tahun yang lalu, dan saya dipertemukan oleh keluarga ini, dan saya mengucap syukur mereka membantu saya saat mencari sekolah untuk anak-anak. Kemudian ketika saya mau nyari mobil, dan ketika saya harus pergi ke beberapa tempat ya, dimana persyaratan ya ketika kita menjadi warga saya untuk keperluan RP ya, residence permit untuk tinggal di Qatar, dan keluarga Om David sangat membantu saya, sangat support. Begitu juga saya punya pengalaman juga, saya jalan-jalan dengan Tante Irin dan Om David. Mereka mengenalkan saya kota Doha. Saya merasa bahwasanya saat itu saya tidak punya orang tua, dan mereka berdua bisa mewakili ya. Mereka banyak memberikan kami nasihat apa yang harus kami lakukan, dan sungguh menjadi berkat bagi saya dan keluarga saya saat itu. Dan memang saya berduka cita ketika mendengar Tante Irin dipanggil Tuhan, tapi saya teringat akan ayat di ayat Alkitab yang berkata, Efesus 2 ayat 10, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. So, saya percaya banyak hal, banyak kebaikan yang dilakukan oleh Tante Irin, dan dia menjadi berkat. Semuanya itu karena dia melakukan panggilannya, dia melakukan pekerjaan baik yang memang dipersiapkan Allah untuk dia. Dan sekarang mungkin Tante Irin sudah dipanggil Bapa di surga, dan saya teringat juga di 2 Timotius 4 ayat 7, sama seperti yang dialami oleh Tante Irin, di mana berbunyi, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Ya, ini menjadi refleksi juga untuk kita yang masih hidup di dunia, bahwasannya apakah kita bisa mengakhiri pertandingan dengan baik, atau kita nanti mencapai garis akhir kita tetap memelihara iman kita. Nah, itu yang menjadi pertanyaan, dan saya percaya kita semua berusaha untuk itu dengan pertolongan dari Roh Kudus saja. Kita tidak bisa selamat tanpa pertolongan Roh Kudus, kita tidak bisa selamat tanpa kasih Allah. Dan saat ini kita sedang mengerjakan keselamatan kita itu sendiri. Bahkan saya pun ketika saya sedih mendengar kawan tentang Tante Irin, tapi saya pun dikuatkan bahwasannya ketika Tante Irin datang kepada Bapa kembali, di Mazmur 116 ayat 15 berkata, berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. I believe Tante Irin dikasihi Tuhan, dan Tuhan lebih sayang Tante Irin, dan Tante Irin sekarang sudah bersama Tuhan di sana, dan kita akan bertemu kembali di sana di surga di Yerusalem baru, dan itu yang menjadi penghiburan bagi saya juga, dan semoga bagi Om David sekeluarga ya. Dan di Roma 14 ayat 7 sampai 9 saya bacakan lebih jauh lagi. Sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri, dan tidak seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Sebab jika kita hidup untuk
Tuhan. Dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati kita adalah milik Tuhan. Sebab itulah Kristus telah mati dan hidup kembali supaya ia menjadi Tuhan baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Ya, dan satu ayat yang harus kita pegang bersama bahwa karena di Filipi 1 ayat 21, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Ya, saya percaya semua orang pernah mengalami ditinggal pergi oleh saudara, pasangan, orang tua, siapapun orang yang dekat. Dan sepertinya kita masuk dalam masa pencobaan saat-saat itu. Tapi saya yakin semuanya ada tujuannya. Seperti di Ulangan 8 ayat 16 berkata, dan yang di padang gurun memberi engkau makan mana yang tidak dikenal oleh nenek moyangmu, supaya direndahkannya hatimu dan dicobainya engkau, hanya untuk berbuat baik kepadamu akhirnya. Dicobai bukan berarti dicobai seperti iblis untuk menjatuhkan, karena Tuhan tidak mencobai siapapun, ya. Tapi di sini dicobai dalam arti yang positif, yaitu diuji. Untuk apa? Supaya Tuhan bisa berbuat baik kepada kita akhirnya. Artinya kita bisa merasakan kebaikan Tuhan. Di Alkitab dikatakan bahwa di Mazmur 90 ayat 10, masa hidup kami 70 tahun dan jika kami kuat 80 tahun, dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan, sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Oleh karena itu saya berharap kita semua, selagi kita memiliki waktu, selagi kita memiliki kesempatan bersama dengan orang-orang yang kita sayangi, mari manfaatkan waktu itu dengan baik supaya tidak ada penyesalan di kemudian hari. Karena bagaimanapun keluarga atau orang yang dekat dengan kita, yang kita cintai, ketika mereka meninggalkan kita, selalu ada penyesalan dalam atau duka cita dalam diri kita. Seperti contohnya yang terjadi kepada istri saya ketika ditinggal oleh ayahnya, ayahnya dipanggil oleh Bapa di surga. Sehari sebelumnya atau 2 hari sebelumnya, istri saya berkata, dia rindu banget untuk ngobrol sama bapaknya, tapi karena mungkin kesibukan dan lain sehingga dia terlupa dan tidak sempat. Dimana setelah itu akhirnya ayahnya meninggal, dan itu menimbulkan penyesalan dan kekecewaan dalam dirinya. Begitu juga dengan saya ketika saya ditinggal oleh kakak saya. Setelah 2 tahun 3 tahun saya merasakan, kok saya sepertinya kayaknya belum cukup gitu dengan beliau. Saya pengen sharing, saya pengen bermain dengan kakak saya. Dan siapapun yang meninggalkan kita, pada intinya selalu ada kata kita ini belum cukup atau kita ini belum siap ketika kita akan ditinggalkan. Sehingga banyak, ya, kadang-kadang saya dengar dari kita semua, kenapa ya, kalau dia aja masih hidup seharusnya saya begini, kalau dia masih hidup saya harusnya lebih banyak lagi meluangkan waktu dan lain-lain. Tapi itulah manusia. Oleh karena itu mari Bapak Ibu manfaatkan waktu dengan yang baik, waktu kita dengan yang baik. Kata-kata belum siap, belum cukup, itu selalu hadir dalam kehidupan kita ketika kita ditinggalkan seseorang. Tidak heran ada di lampu sekuler, kalau gak salah ya, yang saya dengar yang lagi viral, ketika mereka ditinggal keluarganya, baik karena usia, sakit, ataupun karena pandemik yang pernah terjadi, selalu mereka membuat background lagu Stephen Sibarani kalau gak salah. Situ dikatakan liriknya, ternyata belum siap aku kehilangan dirimu, belum cukup waktu. Nah, belum cukup waktu selalu. Jadi mari Bapak Ibu semuanya, kita yang masih ada di dunia, kita yang masih bersama-sama dengan orang yang kita cintai, kita manfaatkan waktu dengan baik. Dan yang menjadi ayat penutup bagi kita adalah di Pengkhotbah 3 ayat 1. Situ dikatakan, untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir,
ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Jadi mari Bapak Ibu, biarlah kebenaran firman Tuhan yang kita dengar itu bisa menguatkan kita. Kalau bisa saya rangkum, bahwasannya di masa-masa susah kita memerlukan penghiburan, dan penghiburan itu adalah janji Tuhan, dan janji Tuhan itu salah satunya itu adalah kasih setia Tuhan. Itu yang harus kita syukuri, di mana itu adalah proses sampai nanti kita finish di garis akhir, bertemu kembali dengan Bapa di surga dengan tetap mempertahankan iman kita. Semoga semuanya bisa ke sana, dan sekali lagi terima kasih, Tuhan memberkati. Terpujilah Tuhan, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin. Terima kasih, Bung Jackson, luar biasa. Saya pikir apa yang disampaikan lewat firman Tuhan hari ini bukan hanya menghibur ataupun menguatkan keluarga Bung David. Saya pikir juga di masa-masa pandemi ini banyak di antara kita yang kehilangan orang-orang tercinta, dan ini luar biasa. Firman yang dibagikan sangat menguatkan buat saya juga, buat teman-teman yang lain. Saya pikir juga, amin. Terpujilah Tuhan. Kita akan lanjutkan sebelum kita menutup kebaktian dengan doa. Saya sampaikan mungkin ada pokok doa yang teman-teman ingin sampaikan untuk nanti dibawakan dalam doa penutup ataupun doa syafaat. Silakan. Mungkin bisa dibawa doa juga untuk saudara kita Bapak Aken Siregar yang beberapa waktu Iya. panggil Tuhan juga, dan keluarganya. Oke, ada lagi? Oke, itu aja. Yang pasti untuk keluarga yang hadir di sini semua, untuk keluarga Bung David yang berduka dan juga anak-anak di sini. Kita akan menutup kebaktian kita. Sebelum itu kita akan nyanyikan satu lagu pujian, bahwa semua yang kita alami, semua yang kita baik suka maupun duka, baik adanya karena kita percaya di dalam Kristus, Tuhan yang kita percaya. Silakan Bu Ika. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam
terima kasih untuk Ika, terutama Arela itu suaranya bagus banget. Saya pikir kita semua ikut menikmati pujian yang disampaikan. Kita akan menutup pertemuan kita, tapi nanti kita akan lanjutkan dengan ramah tamah atau saling berbagi kata-kata penghiburan. Dan silakan dari Bu Linda yang menutup kebaktian kita. Baik, mari saudara-saudari semuanya kita bersatu dalam doa. Ya Bapa yang Maha Baik, Maha Pengampun, kesabaran dan kuasa-Mu telah menyelamatkan kami semua, terlebih bagi saudari kami, Iren Lapun. Kami percaya Bapa, Engkau senantiasa menghendaki kami bahagia. Oleh karena itu, kami percaya bahwa saudari kami, Iren Lapun, kini telah berbahagia bersama Engkau sendiri. Bagi kami yang masih terus berjuang di dunia ini, semoga ya Bapa, semoga Kau kuatkan dan rahmat-Mu kami senantiasa hidup seturut jalan-Mu, supaya pada akhirnya nanti kami dapat berbahagia bersama Engkau sendiri di surga. Bagi ada yang ingin menyampaikan doa, boleh dipersilakan. Baik. Ya Tuhan, dengarlah setiap doa yang ada dalam hati kami. Kami ingin berdoa bagi orang-orang yang saat ini sedang sakit, mengalami kesulitan di tengah pandemi ini. Kiranya Tuhan yang memberi penghiburan, Tuhan yang memberikan kekuatan. Juga pribadi kami masing-masing ya Tuhan, Engkau beri perlindungan, Engkau beri kekuatan, agar Engkau memberkati kami, agar kami boleh juga menjadi berkat bagi yang lain. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan seluruh doa kami, pengharapan kami, hanya ke dalam tangan-Mu ya Bapa, dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Amin. Terima kasih Bu Linda. Kita sudah selesai ibadah kita dan kita akan masuk ke berbagi kata penghiburan. Saya di sini saya sudah terima dari, saya pikir dari KKI nanti terakhir aja deh ya, karena ini ada dari SFC. Saya minta Pak Ari bisa memulai. Silakan di. Kita juga ingat ini di Manado kelihatannya sudah lumayan larut ya jam. Jadi kita saling silakan. Oke, salam semuanya. Ya, Shalom. malam ini sudah hampir 9:30 malam. Masih segar tentunya di Doha. Dan Bro David ini yang sedang malam. Bro David, apa kabar ini? Ya, pada kesempatan ini pertama saya rindu untuk memberikan sekedar rasa kangen saya dengan keluarga ini ya. Bagaimana keluarga ini, saya rindu ya untuk mengenang sedikit kawan-kawan semua, sahabat semua, Pak David, sekeluarga ini, Sis Iren dan ketiga anaknya, si Michael, masih ingat saya, Michael, Steve dan Ryan, yang sekarang udah gede itu Ryan, sampai lupa, udah jadi ganteng banget, dulu masih kecil banget. Kami kumpul dari awal sejak tahun 2000-an. Waktu itu masih ada, saya juga ketemu dalam Persekutuan Keluarga Kristen Indonesia, yang kita masih berpindah dari satu tempat, satu keluarga ke keluarga yang lain untuk mengadakan ibadah. Nah, saat ini saya juga bersyukur ketemu dengan teman-teman lama yang pada waktu itu masih ada. Halo Pak Lindon, masih ada bersama kita sekarang. Bu Mary, waktu itu ada Pak John Roy, dan Ibu, itu angkatan-angkatan itu ya. Let me remembering that time ya, for one moment only. Ini saat emas bagi kami. Astrid yang masih sangat imut-imut waktu itu, unyu-unyu banget, iya. Dan ada Nick, saya lihat tadi, Nick Tampu Bolon juga bersama kita semua, ya.
Satu hal yang mengagetkan saya adalah Bro Aken. Beberapa waktu yang lalu, tanpa saya, memang kami tidak berhubungan, tapi saya hanya lihat lewat Facebook saja. Tiba-tiba ada kabar bahwa beliau sudah dipanggil Tuhan, dan ternyata beliau sudah menderita sakit sebelum itu. Oke. Memang saudara, akhir-akhir ini, saat-saat ini, tentu saya percaya kita semua mempunyai WhatsApp group yang banyak. Dan yang luar biasa adalah setiap pagi kita buka WhatsApp group itu, isinya itu innalillahi, innalillahi, innalillahi. Dan kawan-kawan kita, mungkin saudara kita, kawan yang lama tidak ketemu, itu ternyata mendahului kita, mendahului saya dan saudara. Seiring dengan itu, memang pandemik ini sungguh luar biasa, saudara. Mungkin kami yang ada di Indonesia lebih sangat merasakan ya, bagaimana kita tidak bisa bergerak juga dengan tidak seperti di Doha. Orang begitu patuh akan prokesnya di Indonesia ini, saudara pasti tahu kan? Jadi kita harus sangat hati-hati untuk tidak keluar. Khusus untuk Sis Irene ini dan keluarga ini, sangat berkesan di awal-awal tahun 2000-an lebih itu ya. Selain kita berbakti, waktu itu ada Sis Keke dan Pak Nuke, itu juga senior-senior kita bareng kita dulu. Itu saya masih ingat satu hal yang Sis Irene almarhum ini lakukan. Kita kedatangan Menteri Tenaga Kerja dari Indonesia di KBRI. Pak David tentu masih ingat. Kami datang juga berkumpul. Masih ingat, Irene ini pakai baju merah karena beliau memang PDIP, ya PDIP dengan semangatnya. Dan kebetulan saya kan ada di PEKI ya, kita datang semua. Beliau itu begitu semangatnya untuk Pak Ari ini kesempatan bagi kita untuk bisa bersilaturahmi dengan beliau. Saya memberanikan diri di dalam pertemuan itu, begitu selesai saya langsung maju, walaupun ajudan sempat stop saya, tapi langsung saya nekat saja, yang didukung teman-teman itu langsung ke Pak Menteri, Pak kami dari Persekutuan Kristen di Indonesia mau bicara sebentar. Oh silakan, ajudannya disuruh pergi dan kami sempat bicara dan mengundang beliau. Saudara, yang luar biasa, besoknya beliau sebetulnya ada acara formal, yaitu makan malam. Tapi beliau datang dulu ke tempat kami mengundang Pak David, itu pasti masih ingat. Kita adakan kebaktian bersama beliau, dan beliau membawa stafnya yang juga orang Kristen yang main musik. Dan beliau sampai diingat-ingatkan oleh staf KBRI, Pak, waktunya ini sudah ditungguin duta besar. Beliau masih terus, tenang aja, ini lebih penting. Ini kita urusan dengan Tuhan. Ini kenang-kenangan yang luar biasa. Dari Kak Irene yang waktu itu cewek ya, ibu-ibu, tapi semangat itu yang sebetulnya memberikan sesuatu kepada saya juga, bahwa dimanapun kita berada, kita tidak perlu takut. Kesempatan, waktu, dan kemampuan yang diberikan Tuhan kepada kita, kita harus lakukan. Nah, puji nama Tuhan, setelah itu persekutuan itu berkembang, dan puji nama Tuhan sampai sekarang ya. Kita sudah bisa berkumpul, ya KKI, AGP, dan semuanya bersatu di dalam satu persaudaraan. Nah, yang terakhir, saudara, untuk tidak berlama-lama, saya rindu untuk membacakan 1 Tesalonika 4 ayat yang ke-14. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal di dalam Yesus
akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Ini satu penghiburan bagi kita bahwa kita orang-orang percaya akan dikumpulkan bersama Yesus karena janjinya adalah ya dan amin. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, ada dua kehendak yang daripada Tuhan, kehendak yang bersifat ketetapan. Ketetapan yang diantara kelahiran kita, kematian itu satu hal yang tetap. Ketetapan yang sudah ditentukan. Itu kita tidak bisa mengelak. Tidak bisa mengelak. Waktunya pasti akan tiba. Kita dalam in queuing now. Sedang antri. Dan yang kedua adalah kehendak yang bersifat perintah. Perintah ini bisa dilanggar oleh siapapun, termasuk saya dan saudara. Nah, disinilah kita diuji di dalam kehidupan kita, bagaimana kita bisa tetap setia atau enggak. Disinilah akhir dari sebuah, tadi di dalam khotbahnya, akhir dari sebuah perlombaan di mana kita bisa akan menerima mahkota rohani yang daripada Tuhan. Mari kita tetap setia, mari kita tetap taat, sehingga perintah-perintah perintah-perintah Tuhan yang merupakan kehendaknya, yang kita pun tetap bisa dilanggar, namun kita berjanji, berkomitmen untuk tidak melanggar. Saudara, waktu itu sungguh sangat cepat. Saya 20 tahun di Qatar, saya merasa itu sangat cepat, saudara. Mungkin saudara belum selama itu ya. Manfaatkan waktu itu sebaik-baiknya, baik dalam materi maupun untuk rohani. Mari saudara, kita tetap di dalam keadaan kita hidup ini, kita setia pada Tuhan dan memakai talenta kita untuk kemuliaan bagi namanya. Tetap semangat, Bro David, Ryan, Michael, dan Steve. Tuhan bersama kita semua. Haleluya. Amin. Terima kasih. Amin. Terima kasih Pak Ari. Waduh, cukup sangat menguatkan buat kita semua ini. Jadi kita cuma hanya beda gerbong ya. By the end kita tujuannya sama. Jadwal kereta kita berbeda. Oke. Nanti akan ditutup dengan Bung David ya. Tapi sebelum itu masih banyak, ini ada beberapa teman dari Agape. Saya persilakan Pak Darwanto. Silakan di unmute. Ya, selamat malam ya kepada kita semua, terutama kepada Bung David, Michael, dan juga Ryan. Ya, dari saya di sini ditunjuk untuk perwakilan dari Agape. Saya mengucapkan juga belasungkawa kepada Bung David sekeluarga. Juga lumayan kaget ya kalau mendengar dari Sisi Ren ketika mendengar kabar bahwa beliau telah mendahului kita. Yang saya ingat dari Sisi Ren, karena saya di sini di Qatar tahun 2006, nah, itu sudah bertemu dengan Sisi Ren dan juga Bung David. Ya, orangnya ceria, aktif, dan juga baik. Dan kita sering bertemu di rumah Kak Keke sama Bung Noga dulu itu. Jadi di situ yang tempat perkumpulan yang sering bertemu dengan Bung David, dan Sesiran memang di rumah itu biasanya. Jadi kenangan kepada almarhumah Sesiran ini emang bagi saya seorang yang baik sekali lah, bisa saya bilang. Saya tidak terlalu banyak secara pribadi kenal dan Sesiran, lebih kepada Bung David. Tapi saya percaya bahwa apapun yang terjadi, ini adalah kehendak dari Tuhan, dan semoga semua yang keluarga yang ditinggalkan tetap tabah dan kuat menjalani apapun yang terjadi ke depannya. Karena kekuatan dan juga penghiburan yang diberikan kepada kawan-kawan di sini, dan juga semua saudara yang ada di sekitar Bung David, sekeluarga, agar tetap menjadi suatu kekuatan untuk menghadapi semua yang terjadi. Saya rasa itu saja dari saya. Terima kasih banyak. Terima kasih Kapten Darwanto, luar biasa. Tapi yang pasti nggak pernah lupa kan kalau masakan Sesiran, luar biasa itu. Ya, betul sekali. Oke.
Ada lagi, saya persilakan langsung aja yang masih kalau nggak ada lagi, saya persilakan dari KKI ini. Silakan, ada yang ingin menyampaikan. Sebelum kita berikan ke KKI. Boleh Bang, saya sebentar Bang. Oke, silakan. Ya. Saya nambahin sedikit ya untuk Bung David dan keluarga. Ada Michael saya lihat di sana ya. Ada Steve juga tadi. Dan mungkin Ryan. Kami juga turut menyampaikan bela sungkawa kami sekeluarga. Kami keluarga cukup banyak kenangan bersama keluarga Bung David dan khususnya Kak Iren. Karena kami sering ketemu ya kita sebutnya markas besar di Alsat. Dan memang setuju dengan teman-teman yang lain yang sudah dulu menceritakan. Pak Ari juga banyak kenangan yang sangat baik lah. Banyak kita buat kegiatan, buat aktivitas gitu. Satu yang dulu yang saya masih ingat sampai sekarang itu, kita pernah ada datang proposal bantuan gitu ya dari ada mahasiswi kedokteran di Indonesia gitu. Dia itu butuh beasiswa gitu. Yang saya ingat waktu itu ketika proposal itu ditawarkan gitu, yang termasuk yang pertama merespon itu si Kak Iren gitu loh. Dan dia langsung semangat gitu. Ayo teman-teman kita hubungin siapa teman-teman yang lain mau ikut urunan, kita bantu ini mahasiswi ini gitu. Dan itu akhirnya kita bantu gitu loh. Jadi kita berapa banyak keluarga di Qatar urunan tiap bulan kirim bantuan beasiswa. Dan akhirnya dia menjadi dokter gitu. Dan itu yang menurut saya kenangan yang sangat baik. Kak Iren ini sangat perhatian, apalagi ke kita yang masih muda-muda dulu. Dan apalagi ya, gitulah makanannya Bang ya, kalau udah ada masak-masak di Alsat itu udah pasti itu bagian bubur Manado lah, pokoknya yang dari Tino Rangsak lah, semualah yang enak-enak gitu. Jadi itu aja, sangat banyak kenangan yang baik. Kita yakin dan percaya bahwa beliau sudah tenang bersama Tuhan. Untuk Bung David dan keluarga tetap kuat. Kita yakin dan percaya, kita juga semua yang ada di sini yang ditinggalkan tinggal menunggu antrian aja. Ibarat kita antrian ke bank gitu ya, mungkin kalau antrian ke bank dikit, tapi kalau kita di sini tinggal menunggu antrian juga. Semoga di sisa waktu yang ada ini kita semua bisa melakukan yang terbaik untuk sesama dan juga untuk keluarga kita dimanapun kita berada. Terima kasih. Terima kasih Bro Natal, thank you sudah mengingatkan ini. Yang muda-muda memang pasti punya banyak kenangan itu yang di Mabes itu. Ini ada dari Pak Lindon ya. Pak Lindon mau menyampaikan kangen-kangennya, silakan. Ya, pertama-tama puji syukur kita ucapkan kepada Tuhan, karena dimanapun kita berada tentu tidak terlepas dari lindungannya, dan kita semua puji Tuhan bisa sehat-sehat walaupun melalui Zoom. Dengan ikut gabung di Zoom ini saya kangennya lepas gitu ya. Khususnya saya teriring salam buat keluarga Pak David Lintang dengan Misa Arwah ya, dengan memperingati 40 hari Ses Iren. Kita jadi terkenang dengan perjalanan, kalau di Alkitab itu kan kita mengingat tentang kembalinya bangsa Israel ke tanah Kanaan. Jadi tentunya itu bisa kita interpretasikan bahwa arwah Ses Iren kita percaya juga akan kembali ke Yerusalem baru, yaitu surga yang kita inginkan di dunia ini. Jadi untuk itu Pak David Lintang dan keluarga di sana, kita keluarga kita di sini mengucapkan semoga arwah Ses Iren tentunya
diterima oleh Tuhan yang Maha Kuasa dan dibebaskan dari api penyucian, dan juga keluarga diberikan ketabahan kesehatan. Tentunya semuanya itu adalah rencana Tuhan. Saya mempunyai kenangan tertentu terindah sebenarnya buat keluarga Bung David sama Sis Iren ini. Ketika anak saya lahir, Tio, saya ingat sekali mereka adalah sebagai wali baptis ketika dibaptis di Doha. Mereka begitu membuka diri untuk menjadi wali baptis anak saya ketika itu, dan saya tentunya senang sekali dan mengucapkan terima kasih untuk kebaikan dari keluarga ini. Dan tentunya keluarga-keluarga yang lain juga baik-baik semuanya. Dan juga saya mohon maaf kepada teman-teman ya. Mungkin saya waktu keluar dari sana mungkin kurang baik kalau dilihat dari teman-teman ya, tapi semua itu adalah ada alasan yang lebih utama yang saya pertimbangkan sehingga saya waktu itu harus seperti itulah. Jadi sekali lagi mohon maaf, bukan membuat nama kita orang Indonesia kurang bagus, bukan ya. Terus tentunya saya bisa lepas kangen lah dengan kawan-kawan sekarang di sini. Terima kasih semuanya, Pak Jonet, Mbak Ika, itu Letapu Bolon, si Mbak Pauline, Pak Togar, Pak Ari, sama Bu Ari, sama Pak Albert tentunya ya, sama Mbak Linda, dan lain-lain semuanya yang bisa sebutkan satu persatu. Sekali lagi saya mengucapkan salam kangen deh semuanya. Semoga kita semuanya sehat-sehat ya. Ya, dan Tuhan selalu memberkati kita semua. Amin. Amin, amin. Ya. Terima kasih Pak Lindon udah diterima salam kangennya. Ini banyak yang kangen ya, memang lama nggak bersua. Terus ada lagi yang masih saya lihat di sini Bung Jackson sudah bergabung ya. Terima kasih sharing firman-nya luar biasa. Itu menguatkan bukan hanya keluarga Lintang tapi juga semua kita di sini yang dalam masa pandemi ini luar biasa. Thank you, Bro. Bang, aku Bang dikit Bang. Silakan. Selamat sore semuanya, shalom. Udah lama nggak ketemu juga sama Om David, terus lihat juga dalam keadaan sehat. Ya kita mau berbagi aja sedikit, kayak tadi Layanata lu bilang, untuk yang muda-muda, saya juga dulu termasuk yang masih muda, waktu ketemu Tante Iren. Sekarang aja udah lain. Ada kenangan tersendiri sih, tapi terlebih ke istri waktu itu. Waktu Om David baru-baru kena layoff, dan Om David kayaknya waktu itu sempat lama di Mesaid waktu itu, selama masa transisi. Di situ kami mengenal keluarga ini lebih intens, terlebih ke Tante Iren juga. Jadi Tante Iren itu selalu, Om David tolong dikoreksi ya kalau salah ya, Tante Iren itu selalu membuat snack buat Om David tiap sore. Jadi Om David nggak pernah jajan. Nggak pernah atau jarang, tapi selalu ada snack, ada kopi juga ya. Pokoknya selalu ada snack sore lah, selalu, rutin. Jadi gimana semangatnya Tante Iren walaupun kondisi kondisi waktu itu dalam kondisi kalut lah karena kehilangan pekerjaan dan segala macam, gimana caranya untuk transisi anak dari sekolah di Qatar kembali ke Indonesia dan segala macamnya kita tahu lah. Tapi Tante Iren masih bersemangat untuk tetap melayani suami, gimana caranya supaya suami tetap bersemangat, keluarga juga tetap bersemangat. Itu yang saya lihat semangatnya dan jiwa pelayanan Tante Iren ini sendiri ke keluarga. Jadi buat Ryan, Steve, Rian, sama Michael, Tante Iren itu orang baik. Tante Iren itu
perhatian. Jadi percayalah kalau Tuhan memanggil Tante Iren itu karena Tuhan lebih sayang, karena Tuhan sayang. Kalau kalian merasa sulit atau berat atau bagaimana, terus berjuang karena perjalanan kalian bertiga masih panjang. Terus berjuang, jangan sia-siakan setiap pengajaran apapun yang Tante Iren berikan buat keluarga. Itu aja buat Om David, sehat-sehat terus. Sampai nanti kita bisa ketemu lagi, entah mungkin di Indonesia atau mungkin dimanapun itu. Itu aja, terima kasih. Tuhan memberkati. Thank you, Bro Marcos. Terima kasih. Ini sebelum kita berlanjut, kita boleh foto dulu ya. Ibu Ika bisa ambil Ya, foto boleh. bareng. Silakan buka kamera yang masih bisa buka kamera ini. Nanti buka kameranya ya. Ini sulit ini momen seperti ini. Ada Boleh Teddy. ngobrol Halo semua. Australia. Halo semua. Yo, sekarang kita siapkan senyum yang paling caem. Tarik kanan, tarik kiri. 1, 2, 3. Bentar ya, ini ada 2 halaman, jadi ini halaman 1 dulu. Tapi pasang senyum terus ya. Halaman 1 dan sebentar saya paste dulu. Sekarang kita ke halaman 2. Oke, halaman 2. Mana ya? Yuk. Senyum, 1, 2, 3. Yes. Dah. Oke, thank you. Terima kasih. Ada lagi? Ya, 1 halaman Kak, nanti saya kasih yang 1 halaman. Oh, ini lebih canggih lagi tuh, yang komplit. Oh, bisa 1 halaman ya? Keren. Ini kayaknya komputernya segede TV kayaknya. Oke, ada lagi yang ingin menyampaikan? Silakan, Pak John Roy. Selamat malam semuanya. Kami juga ingin mengucapkan turut berduka cita buat keluarga Pak David Lintang. Pak David Lintang ini banyak kenangannya buat kami dari dulu, semenjak pertama ketemu beserta teman-teman yang lain, sering diskusi baik di kantor maupun tidak di kantor, dalam persekutuan Kristen maupun di pekerjaan. Karena kebetulan Pak David Lintang teman sekantor, kami sangat merasakan Pak David kehilangan belahan jiwanya. Kami sangat merasakan itu, dan kami juga sangat dekat dengan Kak Iren. Kami pun sedih mendengar berita itu waktu kepergian Kak Iren. Kak Iren ini sangat terkenal untuk masakannya khususnya, baik itu dalam perkumpulan kantor maupun perkumpulan Kristen, ya bisa diakui jempol lah untuk masakan Kak Iren ini. Dan mungkin ibu-ibu yang lain pun banyak ditularkan ilmunya, termasuk istri saya mungkin ada juga yang banyak tahu belajar masak dari Kak Iren. Saya berharap Pak David agar bersabar. Memang itulah hidup ini. Semoga Pak David juga sehat-sehat, sehingga kita dapat bertemu juga walaupun dalam Zoom seperti ini di hari akan datang. Begitu juga dengan teman-teman yang lain. Sangat senang dapat bertemu seperti ini dengan Pak Ari. Ingat zaman-zaman dulu, waktu baru-baru datang 20 tahun yang lalu, sangat sedikit kita pada saat itu dan sangat kompak, sangat banyak kenangannya.
yang tak terlupakan sampai sekarang walaupun lebih dari 20 tahun. Semoga kenangan itu membuat kita tetap dekat dan tetap saling berhubungan satu dengan lainnya. Terima kasih, itu aja dari kami. Terima kasih, Laya Sibuan. Itu aja dari kami. Oke, thank you Pak John Roy. Masih ada yang ingin menyampaikan? Kalau enggak, kita langsung serahkan ke wakil dari KKI, Pak Jonet, silakan. Sebelum nanti ditutup dengan dari keluarga terakhir, silakan. Selamat malam, selamat sore. Dengar suara saya? Mantap, sore bro. Mantap. Baik, sebelum mulai mungkin saya ingin menyapa Papi David dulu. Papi David, halo. Ya, lama sekali nggak ketemu nih. Kelihatannya Papi David ini nggak berubah ya. Masih kelihatan awet muda kelihatannya. Cuman yang sebelahnya nih agak pangling saya. Itu Rian ya? Ya, Rian. Enak ya, Michael Om. Udah. Halo, Rian Mike. ada di sebelah. Ada kemarin kalau Steve tiap hari, Steve karena saya satu perusahaan sama Steve jadi sering ketemu lah. Oke, baik. Akan saya mulai sedikit mewakili KKI untuk menyampaikan kesan kenangan tentang Mami Iren ya. Ya, seperti kita ketahui bahwa keluarga David Lintang, siapa yang nggak kenal David Lintang, terutama untuk komunitas Kristen yang ada di Doha. Kalau zaman dulu kita kira-kira mungkin 15 tahun yang lalu ya, dulu pertama ada PKK IQ, kemudian ada Agape, ada Gizi waktu itu, kemudian ada Kawanwa, terus banyak semua perkumpulan-perkumpulan Kristiani, dan selalu Papi David ada di sana. Jadi beliau memang overall, saya katakan Papi David tentu juga Mami Iren ya, selalu ada. Spesifik lagi mengenai Mami Iren, yang saya kenal Mami Iren ini orangnya nggak terlalu banyak ngomong, tapi tangannya sangat cekatan, terutama kita kenal dengan masakan beliau ini yang sudah tidak diragukan, untuk terutama yang ciri khas masakan Manado, ikan bakar ya, ikan bakar dengan sambal khususnya itu, terus ada ayam rica-rica, kemudian ada sambal roa, semuanya. Jadi Mami Iren sekali lagi kesannya adalah bahwa beliau ini keibuan ya, keibuan dan baik hati, tidak banyak omong, dan sederhana. Masakannya yang paling saya kenang waktu itu, di samping ikan bakar itu, adalah bubur Manado. Pernah satu kali diundang ke rumah Papi David waktu itu. Kita ada kegiatan doa bersama kalau nggak salah, terus Mami Iren tawarin saya, Pak Jonet ini coba dicobain, ini ada bubur Manado, dia bilang gitu. Bubur Manado, cuman boleh dicoba, silahkan, ini bubur Manado, tapi jangan dicoba bibir Manado. Dulu itu yang saya ingat, bahwa emang kenapa Mami Iren kalau bibir Manado? Kalau bibir Manado itu pedas katanya. Jangan dicoba. Tapi ya mohon maaf kalau ada teman-teman yang dari Manado di sini. Oke, selanjutnya kesan-kesan berikutnya adalah yang saya ingat bahwa Mami itu sangat pintar berdoa. Jadi biasanya kalau KKI itu, mungkin kita lihat dari teman-teman dari komunitas lain, bahwa KKI itu sangat sulit untuk kalau disuruh memimpin doa. Jadi
kalau suruh pimpin doa tuh katanya mendingan saya push up daripada suruh pimpin doa. Jadi kalau Mami Iren ini sangat indah kalau membawakan doa. Jadi beliau membawakan dengan enak, dengan indah, dan mengena kepada pesan-pesan yang dibawakan di dalam doa. Baik, apalagi ya yang kita kenang dari Mami Iren ini, kita tentunya sangat kehilangan teman, sahabat, walaupun kita sudah berjarak, sudah lama berpisah gitu ya, tapi tentunya kenangan-kenangan ke Mami Iren itu sangat-sangat indah waktu kita kenang, terutama waktu beberapa kali kita camping bersama-sama, terus Mami Iren pasti paling depan kalau masalah konsumsi. Mungkin apa lagi? Saya kira itu kesan-kesan dari kami, dan mungkin untuk akhir kata, untuk mewakili teman-teman dari KKI, tak ada gading yang tak retak gitu ya, bahwa kita semua adalah manusia biasa yang penuh dengan ketidaksempurnaan. Saya mewakili Mami Iren ataupun kepada mungkin komunitas-komunitas yang lainnya, apabila memang ada kesalahan dari Mami Iren pada waktu kita beraktivitas atau berkomunikasi, kami mohon maaf, dan saya juga mewakili keluarga untuk ini. Dan marilah kita semua berdoa kepada Tuhan agar supaya Tuhan Yang Maha Kuasa melapangkan jalan Mami Iren ke tempat peristirahatan yang terakhir, dan semoga beliau diterima di sisi Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin. Terima kasih, Pak. Amin, Pak Jonet. Sebelum ke Bung David, kami ini jelas sekali kalau yang kehilangan ternyata bukan Bung David, Michael, Steve, dan Rian. Ternyata itu tadi waktu Pak Jonet bilang sambal rica dan sambal roa itu Astrid tadi saya lihat udah saya pikir nggak ada yang bisa, semuanya punya kenangan luar biasa. Jadi memang ya Bung David dan keluarga, kalian tidak sendiri, kami semua kehilangan dengan kepergian. Nggak ada yang bisa lupa dengan karya senyumnya Sis Iren, karya tangannya luar biasa. Jadi kami berikan kesempatan kepada Bung David dan keluarga, silakan. Baik, terima kasih teman-teman semua dari AGP, semua yang ada yang juga berpartisipasi pada kesempatan ini. Saya sampaikan banyak terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Saya juga berterima kasih atas kejadian berapa yang membantu buat kami. Memang saat begini perlu banyak terima kasih pada atas bantuan itu, dan terlebih support dari teman-teman semua dan dua-dua kalian. Papi suaranya putus-putus, Papi. Coba di adjust dulu mungkin bisa. Ya. Oke.
Jadi sekali lagi banyak terima kasih buat teman-teman semua yang di Qatar dan juga yang sudah ada di Indonesia. Support, bantuan buat kami. Terima kasih untuk doa-doa kalian juga yang terutama. Mungkin saya mau sedikit lagi ke belakang ya mengenai kehidupan kami di sana khususnya. Mungkin memang banyak yang ngasih komen-komen ya, karena Iren terlalu baik, terlalu begini kan. Seperti juga yang ini dibilang-bilang. Ya memang begitulah kehidupan kami. Kami sudah berprinsip bahwa kita berbuatlah baik kepada orang agar orang berbuat baik kepada kita. Jadi kita dulu kan berbuat baik kepada orang. Sedapat mungkin apa yang kita dapat buat teman-teman semua, buat orang yang kita tidak kenal pun kita bisa berbuat. Kita berbuat, itu jadi prinsip kami. Dan kenangan selama di Doha, di Qatar ya, mungkin itu juga saya mau indikan ke teman-teman semua. Ya memang kita enggak usah terlalu bagaimana gitu ya. Pokoknya kalau mau enjoy aja gitu. Mungkin Pak Jonet masih ingat dengan Pak Albert ya, waktu kita mau camping di mana. Terus waktu itu kan harusnya saya masuk kerja tuh. Terus saya cuman izin begitu ngomong. Saya sempat bercanda kan waktu itu. Ya, punya QP kok mau dilawan. Ya kan. Jadi saya nggak masuk kerja kan. Saya bilang saya yang punya QP kok. Jadi kalau kita mau ini ya berbuat aja lah, yang mau enjoy, berbuat baik kepada teman-teman semua. Nanti semua itu akan menjadi kenangan. Ya, memang kalau kita review ke belakang, kenangan selama di Doha itu, ya itulah yang membuat kami juga saat ini bisa kuat, bisa senang, bisa kalau diingat-ingat, ya. Jadi kenangan-kenangan di Doha memang banyak juga membantu kami, menghibur. Gitu. Itu aja, dan mau terima kasih juga buat Jackson tadi untuk firman-Nya, bisa menguatkan kami. Dan seperti saya tadi bilang waktu pertama, saya bilang saya hanya meyakini apa yang Tuhan buat itu baik adanya. Jadi kalau saya menganalisakan ini bahwa Tuhan sudah berbuat ini, Tuhan sudah melakukan ini buat kami keluarga, itu baik adanya. Karena kalau mungkin itu artinya Iren Tuhan belum panggil, dia juga mungkin akan menderita terus. Saya bilang mulai pulang dari Doha, dia sudah masuk rumah sakit, kemudian operasi. Jadi selama kurang lebih 5 tahun ini seringlah dia ke rumah sakit. Rumah sakit ya harus diinfus lah, itulah. Ya saya yakini aja, saya mengimani itu, bahwa sekarang dia sudah tenang, sudah berbahagia, sudah nggak sakit lagi gitu kan. Dan akhirnya dari kebiasaan orang di sini, orang bilang tuh kalau meninggal seringkali mau ribut atau ada ya tanda-tanda lah dia. Jadi selama di sini sampai kemarin 40 hari sama sekali tidak ada tanda-tanda dia mau datang atau dia mau mengganggu.
Begitu juga dengan tante di cerita, dia tidak pernah nih. Itu kami meyakini bahwa dia sesudah berpisah, artinya sudah meninggal, jiwanya langsung ya menuju ke tempat peristirahatannya. Jadi enggak lagi apa itu, mungkin karena enggak banyak salah atau apa itu, dia enggak lagi datang untuk mengeluh ini mengeluh itu, ya. Jadi itu kami yakinilah dia meninggal dan dia langsung mungkin bertemu dengan Tuhan, langsung bisa bahagia di sana. Dia tidak pernah mau menyapa, artinya mau datang mengganggu atau apa. Gitu. Itu kepercayaan orang di sini. Gitu. Itu aja. Saya yakini dia sudah tenang, sudah berbahagia. Jadi buat teman-teman, sekali lagi banyak terima kasih atas bantuan selama ini, dan terlebih untuk doa-doa yang bisa menguatkan kami. Itu aja, mudah-mudahan kita tetap bertemu, biar cuma lewat Zoom, dan kalau ada yang mau datang di Nado, boleh nanti kasih tahu lebih dulu. Ya, itu aja. Terima kasih. Terima kasih Bung David dan keluarga. Terima kasih saya sampaikan ke teman-teman semua yang dari seluruh penjuru dunia, di Indonesia, di Qatar maupun di tempat lain, untuk waktu dan kesempatan yang kita boleh dalam waktu yang suka dan duka, tapi kita bisa melepas kangen, dan luar biasa ini berkat Tuhan yang di masa pandemi ternyata kita masih bisa dipertemukan dan kita bisa saling menguatkan. Semoga semua yang kita lakukan berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkahi terus kesehatan dan melewati masa pandemi ini. Saya pikir waktu yang memisahkan kita, semoga kita sehat-sehat terus dan sampai ketemu di kesempatan yang lain. Saya kira demikian kita bisa akhiri pertemuan kita. Terima kasih semuanya. Salam. Terima kasih semuanya. Tuhan memberkati. Terima kasih. God bless. Mantap semua. Thank you. Mbak Ika, salam Semarang. Zona merah. Salam Pak Ari. Salam buat Angga ya sama Yeldi. Nah, aku ke orang Mbak Ika. Surah usah.